Jawa Tengah mengenai Secang Kuriang dan Roro Jonggrang. Jadi jangan kemana-mana dan pantengin terus. Aku akan membahas kisah Roro Jonggrang. Jadi gini, dahulu di desa Prambanan itu berdiri kerajaan Baka yang didirikan oleh Prabu Baka. Nah, Prabu Baka ini memiliki putri yang sangat cantik, yaitu Roro Jonggrang. Nah, suatu ketika ada perang antar kerajaan. Nah, kerajaan Baka ini diserang oleh kerajaan Penging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Nah, kerajaan Baka ini akhirnya kalah oleh kerajaan Penging. Jadinya Prabu Baka meninggal dan Bandung Bondowoso menguasai Prambanan. Nah, suatu ketika tanpa sengaja dia melihat putri dari Prabu Baka, Roro Jonggrang Nanhayu itu. Bandung Bondowoso jatuh cinta dan ingin memperistrinya. Tetapi Roro Jonggrang ini tentunya tidak mau. Lalu dia memikirkan cara menolak secara halus dengan cara memberikan syarat yang sangat mustahil, yaitu dengan membangun 2 sumur dan 1000 candi. Nah, Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan itu. Dengan kekuatan Bandung Bondowoso dan bantuan makhluk halus, jin dan dedemit, dia mungkin bisa, gak mungkin sih, lebih tepatnya bisa membangun 1000 candi itu dalam 1 malam. Nah, setujulah Bandung Bondowoso ini syarat dari Roro Jonggrang. Dia membangun candi 1 malam. Sampai candi yang ke-99, Roro Jonggrang menyadari kalau Bandung Bondowoso ini berhasil. Jadinya dia memikirkan cara agar menggagalkan bangunan 1000 candi itu dengan menyuruh dayang-dayangnya untuk menunggu lumbung padi, lusung padi, dan agar ayam-ayam itu berkokok. Jadi agar Bandung Bondowoso ini tidak berhasil membuat 1000 candi. Nah, akhirnya Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso dan bilang kalau Bandung Bondowoso tidak berhasil. Lalu Bandung Bondowoso menyadari kalau Roro Jonggrang itu sangat licik ya, karena dia sengaja membuat seolah-olah sudah pagi. Jadinya makhluk halus bantuannya Bandung Bondowoso itu sudah pergi, jadi tidak bisa. Nah, akhirnya Bandung Bondowoso menjadikan Roro Jonggrang candi yang asli. Gitu. Oke, sekarang saya mulai. Dulunya di kayangan ini ada seorang dewa-dewi yang membuat kesalahan, lalu ia diusir dari kayangan. Kemudian dewa dan dewi ini turun ke bumi dan menjelma menjadi hewan anjing dan juga celeng. Nah, si dewa ini berubah menjadi anjing bernama Tumang dan dewinya berubah menjadi celeng bernama Wahyuyang. Nah, di sini itu mereka berdua ini berpencar. Kemudian ada seorang raja Sunda ini sedang berburu di hutan. Kemudian ia ingin membuang haja di semak-semak. Nah, kemudian tidak sengaja itu air seninya itu berkumpul di sebuah batang kelapa yang telah kering. Kemudian ia meninggalkan tempat itu begitu saja. Terus ada Celeng Wahyuyang ini yang kehausan. Ia tidak sengaja meminum air seninya tadi. Karena ia adalah seorang dewi, maka ia mengandung seorang bayi yang secara tiba-tiba gitu kan. Tapi Wahyuyang ini tidak mengetahui kalau ia telah melahirkan itu ya. Kemudian Raja Sunda tadi itu menemukan seorang bayi ini, kemudian membawanya ke kerajaan. Nah, anak ini berubah menjadi dewi yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Kemudian karena ini sangat cantik ya dewinya, itu menjadi perebutan istri oleh raja-raja dan pangeran-pangeran di kerajaan situ.
hingga terjadi sebuah peperangan. Di suatu hari itu Dayang Sumbi yang pekerjaannya selalu menenun, terus berhari-hari waktunya selalu dihabiskan untuk menenun. Kemudian tanpa sengaja gulungan benangnya itu menggelinding keluar dari istana. Dikarenakan Dayang Sumbi seorang putri, dia tidak secara bebas keluar dari kerajaan. Kemudian ia bersumpah pada dirinya apabila ada seorang laki-laki yang menemukan benang itu, ia akan menjadikannya sebagai suami. Kemudian kalau seorang perempuan, ia akan menjadikan seorang saudara. Nah, benang ini ditemukan oleh anjing tadi yang bernama Tumang. Kemudian ia membawa ke kerajaan. Karena Dayang Sumbi ini terikat dengan sumpah, maka ia harus menikahi anjing itu kan. Kemudian ia berbicara kepada raja tadi kalau ia harus menikah dengan anjing. Ayahnya sangat murka. Kemudian Dayang Sumbi ini diusir dari istana. Nah, terus Dayang Sumbi keluarkan dari istana. Kemudian ia hidup sederhana di sebuah hutan bersama dengan si Tumang tadi. Terus bulan purnama, si Tumang ini berubah menjadi seorang raja yang sangat tampan yang tanpa diketahui oleh Dayang Sumbi ini bahwa dia adalah seorang yang tampan. Kemudian ia akan menikah dengan dewa tadi. Kemudian ia mempunyai seorang putra bernama Sangkuriang. Hari-harinya Sangkuriang ini dihabiskan bersama si Tumang. Nah, suatu saat Dayang Sumbi ini ingin makan hati rusa. Kemudian ia berburu ke hutan Sangkuriang dan Tumang. Ia sudah lama sekali mencari berburu di hutan, itu sangat lama. Kemudian ia menyerah dan tanpa sengaja ia menemukan babi celeng tadi yang secara tidak sengaja berarti kan anaknya kan. Nah, si Tumang ini menyadari bahwa dia halang-halangi karena si Tumang ini sangat luka. Ia langsung membunuh si Tumang tadi, langsung mengambil hatinya. Kemudian ia pulang, terus hatinya itu dimasak oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini mengingat bahwa Tumang ini belum makan. Kemudian ia menanyakan kepada Sangkuriang. Karena merasa bersalah, ia terus menceritakan bahwa hati yang dimakan tadi adalah hatinya si Tumang. Sangat marah sekali kepada Sangkuriang. Kemudian ia mengangkat kepalanya dengan sebuah centang nasi. Kemudian ada luka di keningnya si Sangkuriang. Terus si Sangkuriang ini terus berlari ke hutan, ke bukit, hingga akhirnya ia tergelincir ke sebuah bebatuan yang sangat tajam, hilang ingatan. Nah, suatu hari itu Sangkuriang ditemukan oleh seorang petapa sakti dan yang ahli darah biologi. Ini tumbuh menjadi pria yang tampan dan sakti. Kemudian ia tanpa sengaja bertemu dengan Dayang Sumbi ini yang sangat cantik karena Dayang Sumbi ini telah dianugerahi oleh dewa untuk gadis ramah hidupnya kan, gak pernah tua. Kemudian ia menjalin asmara. Di sini itu Sangkuriang ini jatuh hati kepada Dayang Sumbi lalu ingin menikahinya. Nah, tanpa sengaja Sangkuriang ini melepas ikat yang ada di kepalanya. Kemudian Dayang Sumbi ini mengetahui bahwa luka yang ada di keningnya ini adalah hanya milik putranya. Kemudian Dayang Sumbi memberikan persyaratan untuk menikahinya, yaitu dengan membangun telaga dan kapal yang sangat besar di satu malam saja. Sangkuriang menyetujuinya karena ia mempunyai kekuatan signifikan. Sangkuriang mulai membangun telaga dan juga jin-jin dan Bibit ini mulai membangun kapal yang sangat besar. Karena Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sangkuriang ini hampir menyelesaikan misinya, maka Dayang Sumbi ini memutar otak untuk menggagalkan rencana tersebut. Kemudian Dayang Sumbi membentangkan kain putih agar bercahaya, terus ia mengatur lesung padi agar ayam-ayam segera berkokok. Kemudian ia segera melakukannya dan ayam-ayam itu kemudian berkokok. Bibit itu mengetahui bahwa dikira ini sudah pagi. Bibit ini segera meninggalkan tempat tersebut.
Karena sang kuryang ini merasa murka bahwa rencananya gagal, maka ia sangat marah sekali. Terus Dea Sumbi ini pergi dan bertapa, kemudian menjadi bunga yang sangat cantik dan indah di bukit sana. Sang kuryang ini murka terus mencari Dea Sumbi. Sang kuryang ini mengangkat batu yang sangat besar, kemudian melempar di tengah-tengah itu, terus yang sekarang terjadi menjadi sebuah bukit, dan kemudian ia merendam kapalnya tersebut, kemudian sekarang menjadi tangkuban perahu yang mencari Dea sendiri di hutan terus, dan ia tidak menemukannya. Kemudian sang kuryang ini langsung pergi ke alam gaib meninggalkan dunianya. Nah, ceritanya sangat menarik ya. Nah, ternyata cerita kita berdua ini hampir mirip ya intinya. Ada suatu perempuan yang ingin dinikahi, tetapi karena ada suatu alasan tertentu, mereka ingin menolak, jadi mengajukan syarat yang sangat mustahil. Tetapi ternyata yang laki-laki ini tuh punya kekuatan yang sangat wah, atau punya kekuatan gaib. Jadinya seharusnya mereka bisa menyelesaikan tantangan itu dan berhasil membangun candi dan membangun perahu dan telaga, ya. Tetapi karena otak licik perempuan itu ya, jadinya mereka gagal melakukan hal itu. Tetapi perempuannya tetap mendapatkan karma, dan ya ini sad ending ya. Adalah suatu podcast yang sangat menyenangkan sekali ya menurut saya. Semoga podcast kali ini membawa manfaat bagi para pendengar sekalian dan kalian menikmati podcast kali ini. Karena kita sudah kehabisan waktu, maka kami undur diri terlebih dahulu. Saya Nuriski Setiarini bersama dengan saya Delta Muna. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. See you.